revisi yang kita hormati, sebelum acara dimulai akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, sesi minati pembahasan materi budaya positif oleh Ibu Rita Sri Mariati Mestri. Acara yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat adalah penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa sejenak agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Tutup. Marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan dari Nabi bersama. Kemudian acara yang selanjutnya adalah sesi minati pembahasan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Sri Mariati MPD. Kepada beliau, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini bersedia hadir dalam pembahasan modul 1-4 budaya positif. Yang pertama, ya, mungkin sudah kenal Bapak Ibu, sudah kenal dengan saya. Nama saya Rika Sri Mariatin SPT. Saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo dan mengajar di SLB Negeri Sukoharjo tempat kita. Yang pertama, Bapak Ibu, mohon maaf saya biasanya nggak bisa untuk duduk, jadi untuk berdiri. Yang pertama kita akan, sebelum kita memulai atau belajar kita belajar bersama-sama nih Bapak Ibu. Kita belajar untuk tentang budaya positif yang harus kita bangun di kelas kita dan juga di sekolah. Bisa kita bangun di kelas dan juga di sekolah. Adapun kita membuat kesepakatan belajar dulu Bapak Ibu ya, untuk agar nanti kita belajarnya bareng-bareng ini kita berjalan dengan baik gitu ya. Ya mungkin yang pertama mungkin Bapak Ibu disetujui apa buatan ya, yang kita tidak bermain HP atau tidak nada-nada ya kan, nanti mengganggu dari teman-teman yang sudah mendengarkan ternyata ada gangguan HP dan segala macam. Bagaimana Bapak Ibu disetujui apa buatan? Setuju, alhamdulillah. Kemudian Bu, nah ini juga kita mendengarkan, kita menghormati dan kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman-teman kita. Misalnya kalau ada yang berbicara kita harus mendengarkan, dan kita juga dengan mendengarkan perkataan atau kata-kata yang diucapkan oleh teman kita, itu juga salah satu hal budaya positif untuk menghargai orang lain dalam berpendapat, ataupun walaupun itu pendapatnya bisa saran, kritikan, apapun bentuknya, itu kita harus menghargainya. Kita juga harus mendengarkan. Kalau sudah selesai baru kita bisa silih berganti. Jadi tidak istilahnya kalau bahasa Jawanya saur manuk gitu ya, seperti itu. Itu disetujui Bapak Ibu? Setuju, alhamdulillah. Ya, kemudian apabila ya ini raise hand, kalau kita sering di webinar tuh raise hand gitu kan. Apabila kita nanti kalau ada yang tanya atau mungkin ada yang mau berbicara, kita hendaknya untuk mengangkat tangannya biar nanti kita tahu dan kita bisa menghargai mau berkata apa, mau bertanya atau mau beri saran atau memberi kritik atau mungkin ikut berbicara atau berdiskusi dengan kita, biar bagus ya kita untuk raise hand. Bagaimana Bapak Ibu, setujui? Alhamdulillah. Ya, terakhir kita gunakan waktu kita yang sempit ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu setuju ya kesepakatan belajar kita? Setujui Bapak Ibu? Alhamdulillah. Selanjutnya, nah, sebelumnya kita masuk ke pertanyaan permatik,
Nah ini tadi ini sudah siang, banyak yang lelah, banyak sudah nggak fokus. Kita akan coba sedikit permainan atau ice breaking. Nah nggak usah, kita akan belajar untuk tepuk, boleh tepuk kayak anak SD. Nggak apa-apa, kita di SD juga banyak. Saya banyak tepuk enggak? Yang untuk yang ngajar SD TK di kelasnya sering mengajarkan tepuk-tepuk begitu? Oh belum ya? Ya, mungkin bisa untuk tambahan ya, tambah referensi. Yang pertama, ya kita tepuk satu. Ya, satu. Tepuk dua. Ya, harus kita berirama ya. Yang dua, mohon maaf. Tepuk dua. Ya. Jadi ada jedanya ya. Tepuk dua. Nah, kita lagi tepuk satu. Tepuk dua. Ya, alhamdulillah. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Ya, sudah dua, sudah kita tepuk tiga. Nah, tepuk tiganya juga ada iramanya. Seperti itu. Tepuk tiga. Ya, pinter Pak Bisa. Pak Ari pinter. Bagus. Ya, tepuk tiga. Ya, tepuk tiga. Ya, lalu kita tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua. Ya, lalu tepuk empat. Tepuk empat itu ada gini Bu, Bapak. Tepuk empat. Ya, gitu ya, bisa ya. Tepuk empat. Ya, tepuk empat. Ya, tepuk satu, empat, tiga. Ya, lalu tepuk satu lagi, tepuk lima. Nah, lima ini. Tepuk lima. Ya, tepuk lima. Lima. Dua. Dua. Satu. Tiga. Empat. Ya, alhamdulillah. Ya, ini kan ternyata kalau kita kalau nggak fokus kita lupa ya karena ada iramanya ya. Terima kasih sudah bersemangat semuanya, sudah fokus ke pembelajaran pada hari ini. Mari kita yang pertama ada pertanyaan alternatif ibu-ibu. Ini setuju atau tidak setuju? Nih nomor satu monggo Bu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berapa ibu? Setuju nomor betul? Pak Ani tidak setuju. Ada siapa yang setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Ada yang tidak? Ya, tidak setuju. Yang lainnya cuma 3. Yang lainnya nggak tahu. Abu-abu. Setuju dan tidak setuju. Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak, Ibu? Bapak? Setuju, ada yang setuju, ada yang tidak. Pak Ani tidak, tadi Ibu juga tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa betul? Setuju. Ya, kita kan berpendapat boleh setuju, boleh tidak akan memaksakan ya. Yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa betul Bu? Setuju. Ya, memberi penghargaan kita berarti masih menggunakan adalah punishment dan reward. Jadi kan kita masih menggunakan punishment dan reward. Nah, yang kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Adanya kita harus mengubah paradigma kita ya, bahwa ada kegiatan kepanjangan. Nah ini Bapak Ibu coba menulis apapun, menulis dari kertas itu. Mungkin ada kertas nggak apa-apa. Ketika ada yang kita pegang, benda yang paling berharga di diri kita, yang kita punyai, kita genggam benar-benar. Nah ketika ada orang yang akan merebut atau meminta benda tersebut dari kanan
tangan kita. Bagaimana reaksi Bapak Ibu? Oh, ada yang mempertahankan. Ada yang mempertahankan? Oh ya, Pak Ani mau dikasihkan. Boleh, benar Pak? Ya, ada yang sukarela ikan dikasihkan ya. Misalnya, wah ini ada contohnya di robot ya, dikasihkan oleh Pak Ani ya. Bawa pulang nanti Pak. Ya, nah ini dikasihkan, ada yang dikasihkan, ada pula yang tidak mau, ini punyaku, ini barang berharga untukku, itu ya, ada itu. Dan ada lagi yang yang lainnya mungkin Pak Joko anu, wah aku kok pengen ya berusaha ya Pak Joko merayu-rayu Pak Ani. Ayo toh Pak, kita toh Pak, ada pula dengan cara merebut. Oh karena belum lah iki ceritanya kan seperti itu. Ada yang merayu agar itu dapat dirayu, disogok, itu kan disuap ataupun bentuknya itu akan diberikan. Ada juga yang dipaksakan. Yes. Lalu perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilustrasi kontrol. Ada satu itu ilustrasi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Kita selama ini kita selalu Bu, murid kudune manut karo gurune gitu guys. Dari dulu kita menginginkan bahwa ya murid kudu patuh, kudu. Jadi guru itu kontrol penuh terhadap murid. Murid kudu apa sing tak omongke kudu dilakoni, apa sing tak omong kudu. Akhirnya pokoknya kudu seperti itu. Lagi Bu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kalau apa yang bahasa kan membuat kritik, mau dikritik apa kita banyak ya lewat medsos ataupun lewat, kalau orang cewek ya lewat medsos dengan akun fake gitu ya, kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi. Jadi kalau dikritik terus itu akan membuat orang yang kita kritik itu menjadi orang punya karakter yang kuat. Itu ya ada seperti itu. Lalu Bu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga betul nih Bu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau ada penguatan positif, kita beri penguatan positif nih Bapak. Penguatan positif itu biasa kita mungkin dengan pujian atau dengan mungkin kalau dengan anaknya sendiri atau dengan pelukan atau dengan belayan gitu. Aja karo bojone kon ya. Ya, itu bisa membuatkan positif atau bermanfaat. Bu, setuju apa mboten? Setuju ya, kita harus banyak membuat, kita harus berpositif thinking atau membuat penguatan positif agar dapat itu bahwa lebih efektif daripada memakai hukuman ya menurut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini sebenarnya benar apa enggak sih? Itu bisa benar, bisa salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ilusi bahwa orang dewasa, kita semua sudah dewasa, itu punya hak untuk memaksa bojone kudu ngene, maksa anake kudu ngene, maksa kulite dadi ngene. Itu seakan-akan hak kita untuk memaksa anak-anak itu untuk menjadi apa yang kita inginkan. Ya, untuk sampai ini banyak, tapi kelihatannya sekarang tidak seperti dahulu. Kalau ngomong bocah saiki ra kaya bocah dhisik gitu kan. Bocah dhisik mboke dipenlengi mboke manut. Nah, itu namanya sudah masuk ke pemaksaan. Karena pemerannya paksa, ayo kowe kan ora hubungi ya. Oh, ada rasa takut
dengan dengan cara melihat orang tua, agar kita kalau aku orang manut, aku bakal ada konsekuensi tersendiri. Ada perubahan paradigma, stimulus, respon, teori, kontrol, dan teori pilihan. Nah ini Ibu. Nah dua. Siapa yang sungguhnya memiliki kontrol? Nah yang punya kontrol itu siapa sebenarnya? Ini ada kok orang ketok gitu. Memang dari sininya nggak kelihatan ini. Ya, ada stimulus dan ada teori kontrol pilihan. Sebelah ini adalah teori kontrol pilihan dan ini adalah stimulus respon. Kalau stimulus respon sering ya kita dengar untuk atau S atau R. SR dulu kan kalau kita singkat dengan SR ya. Itu ada. Yang untuk stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, tak geser dulu. Sudah. Oh ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Kita selalu seperti itu. Gen pandangan ini podo. Gen idenya podo, artinya podo, pandangan yang sama. Kalau itu ada di stimulus respon. Kalau yang ada di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pendapat kita itu tidak harus sama dengan pendapat orang lain. Menurut kita memang mungkin, menurut kita itu tidak boleh. Tapi kalau menurut orang lain itu diperbolehkan, kita harus menghargai itu yang ada di teori kontrol atau pilihan. Di teori stimulus respon nomor 2, ini enggak begitu saya bacakan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk apapun bentuknya itu merupakan suatu kesalahan. Misalnya kita tanya ketika kita minum biasa di peraturan itu ada peraturan nih, setelah minum harus segera cuci gelasnya sendiri-sendiri. Ternyata nggak mencuci gelasnya. Setelah minum ya gue ketok di tempat cuci piring, bagus sudah tempat cuci piring ya, atau mungkin di meja. Itu menjadi suatu perilaku buruk karena itu tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat di tempat itu. Itu yang stimulus respon. Kalau yang di teori kontrol pilihan itu semua perilaku memiliki tujuan. Ibu itu kenapa kok tidak dikasihkan ke gelas ini tadi setelah minum tidak langsung dicuci? Mungkin dia punya tujuan. Tujuannya apa? Timbangan kok ngantek ke sabun ya semangko kok tak ngombe meneh gitu kan, makanya tidak dicuci. Tidak ada. Berarti dia melakukan itu pasti ada tujuannya. Ya ada tujuannya, pasti tidak mungkin tidak ada tujuannya gitu. Menurut teori kontrol atau pilihan. Yang ketiga yaitu di teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Misalnya saya itu dikontrol sama Pak Joko gitu kan. Orang lain itu bisa mengontrol saya. Ayo dia sholat itu kok gak dosa mlebu neraka kok aku bapak. Oh nggih Pak, ayo sholat jamaah seperti itu. Bagus Pak. Tapi itu di teori stimulus respon, itu di teori nggih. Teori orang lain bisa mengontrol saya agar saya tujuannya baik, agar saya sholatnya jadi sholat berjamaah dengan Pak Joko, sholatnya tepat waktu, oke Pak Joko? Kalau di teori kontrol pilihan, yang bisa mengontrol Anda adalah diri Anda sendiri. Kalau yang di 10 respon berarti orang lain mengontrol saya, bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol atau pilihan itu yang mengontrol saya adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Gitu. Itu kebalikan ya. Untuk yang kemudian di teori stimulus respon itu adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Wis dirayu, dibujuk, disuap ora kodal gitu kan. Zaman mental lah istilahnya seperti itu, maka
Alternatif terakhir adalah pemaksaan. Gelem ra gelem kudu. Nah, seperti itu ya. Untuk teori kontra pilihan itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti berkolaborasi, jadi tidak ada yang namanya pemaksaan, tapi adanya berkolaborasi atau bekerja sama. Untuk teori cerebral yaitu mode berpikir menang atau kalah. Modelnya ya menang kalah kayak main game, menang kalah gitu seperti itu. Kalau ada teori kontra itu mode berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah. Dan ya untuk selanjutnya ini adalah bagian dari disiplin positif. Itu ada teori kontrol atau pilihan menurut Dr. William Glasser. Kelihatan apa boten nih Bapak Ibu? Boten ya. Itu ada teori kontrolnya, itu ada ya nanti saya. Apakah makna disiplin? Nah, kita bicara tentang disiplin. Disiplin itu berasal dari kata Latin yang nama disiplina, yang artinya belajar. Oh, ternyata kita salah ya. Selama ini disiplin itu harus tepat waktu atau sama. Kalau menurut bahasa Latinnya itu disiplin itu artinya belajar. Maksa asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini kan zaman dahulu karena ini Bapak Ibu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Makna yang sebenarnya dulu adalah belajar. Disiplin di budaya kita itu berubah makna menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Harus patuh ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau terlalu disiplin kita nggak nyaman gitu, Bu Mia. Berarti kita harus sampai di sini jam 7, nanti pulang nanti setengah 4. Itu bentuk kedisiplinan. Berarti kita dipaksa, kita sebenarnya tidak nyaman harus berangkat sampai sini jam 7 karena di jalan ruwet atau apa harus bangun pagi. Itu suatu ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Bukan suatu yang kita hargai memang. Oh ya, memang saya mau berangkat pagi nanti agar, nah itu ada tujuannya. Tapi kedisiplinan itu bisa membuat tidak nyaman karena aku kudu ning kitangine jam itu, kok saiki jam itu dadak dikontekan di sekolah. Seperti itu bisa terjadi ya. Dan itu ketika harus dipaksa untuk, nah ini Bapak terus stimulus seperti dipaksa untuk jam 7, ya udah mau nggak mau, gelem ora gelem jam itu tekan sekolahan. Dia sebenarnya merasa tidak nyaman apa? Harusnya jam 7 dia harus baru bangun tidur gitu. Itu makna disiplin yang budaya kita ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Perilaku yang kita lakukan hari ini, misalnya saya melakukan ini ya, saya punya tujuan. Tujuan pertama saya yang utama adalah menuntaskan kewajiban saya untuk namanya tugas saya sebagai JGP. Yang kedua juga saya ingin berbagi ilmu yang telah saya miliki atau saya dapatkan di JGP dan saya tularkan kepada Bapak Ibu biar Bapak Ibu juga tahu gitu kan. Oh sih sebenarnya di JGP diajari apa gitu kan. Di sini bisa Bapak Ibu sedikit banyak bisa mengerti apa yang kami pelajari di JGP. Lalu dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu yang dari dalam di Bapak Ibu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam
dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, hukuman, motivasi kita sudah tahu ya, motivasi banyak kita tahu. Kalau hukuman dan penghargaan itu tadi kita bahasanya punishment dan reward, gitu kan. Nah, ini bahasa yang baru mungkin untuk Bapak Ibu, dan ini juga baru untuk saya waktu saya mempelajari ini adalah restitusi. Ini untuk teori motivasi perilaku ini kita bicara tentang teori motivasi perilaku. Yang pertama yaitu untuk motivasi eksternal, itu adanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal berasal dari luar, itu apa? Untuk menghindari apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu ada motivasi eksternal. Maaf, ini ada internal dan eksternal. Ini ada salah seperti internal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini ada agak sweet kesalahan ya. Motivasi internal ada tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Sudah bisa terlihat nih Bapak Ibu? Ini siapa nih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Raja Dewantara. Raja Dewantara, iya. Joko Purnomo katanya Pak. Mas, dicat kok nek mati. Ya, itu Ki Hajar Dewantara. Ini dari Bapak Pendidikan kita. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, kalau di kami itu biasanya kita singkat menjadi KHD, gitu kan. Ki Hajar Dewantara kok ada, gitu kan, kita singkat jadi KHD. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Hukuman oleh penghargaan. Wah, ini pengumuman bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi reward itu sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu atau reward itu dampaknya ada Bu. Ini dampaknya dari kita sering memberi penghargaan, yaitu satu, hanya berpengaruh jangka pendek. Bener enggak Bu? Nek kayak duit lagi laku, bener enggak Bu? Sesuk nek dikongkon ora arep laku meneh soalnya ora duit. Gitu kan. Ono Bu, termasuk kula. Itu, tapi itu kan gitu. Apa tidak akan jalan atau disuruh tidak akan jalan nek ora mau duit, ora kei permen kok. Kok ora kei permen itu anak-anak kecil itu. Kalau kita sih le, nduk. Ya le, nduk. Yo tolong ya, nyang pasar. Nyang warung sebelah tuku gula. Nggih. Nah, terus bapaknya kok tak kei kok susuke PN. Nah, itu masuk reward nggih. Dan itu kalau besok disuruh lendok nyang toko sebelah yang warung kayak ibu tuku teh, duitnya dipas asli gabuk duitnya asal harus susu bisa jadi itu namanya jangka pendek. Ketika dia diberi penghargaan saja dia mau, kalau tidak ada penghargaan atau rewardnya dia tidak mau, karena dia motivasinya dia mau mengerjakan itu karena ada penghargaannya. Mungkin ya betul ya Pak? Betul. Ya, terus sering kita lihat ya, kelihatannya kayak kemarin kita anak murid saya dan yang berikan minta tolong ya Bu, nggih tolong apa tuh basket es yang oleh Mas Kusnul es teh nggih kan
biasanya saya beri oh ya udah kembaliannya udah disimpan aja buat jajan, asik. Besok disuruh lagi, ketika nggak diberi kayak uang pas nih, mau bu uang juga pas lah, kok aku jajannya piye, ya seperti itu ya. Jadi itu apa namanya, itu hanya berpengaruhnya jangka pendek aja. Jadi tidak ada kesadaran diri sendiri untuk membantu orang lain, gitu kan. Lalu dua, penghargaan menghukum. Dan kan ada penghargaan mengurangi ketepatan. Dan penghargaan tidak efektif, benar-benar tidak efektif. Iya Bu, kita sering sekali Ibu, kalau sama anak-anak gitu kan, kita ngajar atau apa nggak ada penghargaannya, pokoknya ternyata biasanya pulang, oh ya bagus, kasih bintang gitu ya untuk anak-anak kecil kasih bintang. Ketika tidak ada bintangnya, ketika dikasih bintang, oh ya benar, sudah itu dikasihkan saja, akan turun motivasinya. Allah lebih banyak. Besok kan kerjain, rasa bener-bener wong saiki lagi kayak bintang, ngomong stempel bintang hilang kok. Seperti itu ya, motivasinya hanya imbalan. Penghargaan merusak hubungan. Nah benar ya, kalau penghargaan itu akan merusak hubungan. Hubungan itu baik itu kalau ada penghargaan. Kalau hubungannya itu kalau tidak ada penghargaan, hubungan itu akan berubah menjadi tidak baik. Iya. Lalu dihukum oleh penghargaan. Loh kok iso dihukum oleh penghargaan ya? Penghargaan menurunkan kualitas, benar apa enggak? Tidak ada kesadaran dari kita. Misalnya aku kan ya wes saya aja. Ketika gitu ketika saya diminta bantuan oleh Bu Mai berikan aku jalan tulung nggih wani piro Bu. Akan menurunkan kualitas saya. Sebenarnya saya bisa membantu Bu Mai kok saiki berikan koyo ngono to. Nganggo acara wani piro itu kan tidak baik juga. Itu tidak ada diri saya untuk membantu Bu Mai. Ada yang merasa. Wah, kalau tadi beda yang kena ini ya. Berarti selama ini kita tuh membantu atau berbuat sesuatu itu karena ada sesuatunya gitu kan. Makanya kita berubah ya untuk tidak mengharapkan, bukannya tidak mengharapkan, tapi kita belajar untuk menjadi ikhlas ya. Oh ya, berbeda dengan profesional Pak, sudah ada tarifnya. Ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Oh benar ini, karena apa namanya, kalau tidak ada penghargaannya, tidak ada tiwasaku orang-orang penghargaannya, gue ngopo ya seperti itu ya. Kok gamen temen sudimen gitu ya. Itu karena akhirnya seharusnya kreativitas kita terbantu atau terbentuk itu menjadi hilang atau mematikan. Akhirnya kita akan ini berkreasi, kreativitas kita akan jalan ketika ada penghargaannya. Itu dukung oleh penghargaannya. Yang ketiga itu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, motivasi dari dalam diri sendiri untuk apa? Untuk menjadi kreatif, untuk menjadi apa ya? Lebih baik lagi, itu bisa mengurangi kita. Karena apa? Kita tidak akan bergerak kalau tidak ada penghargaan atau ada reward. Kayaknya saya juga seperti itu, Pak. Jadi saya ini belajar ini menjadikan introspeksi diri saya sendiri, gitu kan. Jangan sesuatu itu jangan apa-apa mengharap pada penghargaan. Motivasi diri motivasi intrinsik saya keluarkan bukan karena penghargaan, tapi karena kesadaran diri. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1. Memberi pengakuan secara khusus. 2. Memberi pengakuan secara pribadi. 3.
Tiga, memberi pengakuan kepada semua murid atau bergantian ya. Empat, yaitu memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini bentuk pengakuan yang kebajikan ya. Pengakuan secara khusus kita, oh ya ini luar biasa, dengan pujian seperti itu. Secara pribadi kita mungkin, oh anak ini kok lebih ini dalam tidak seperti yang lainnya. Kita memberikan perlakuan istimewa bukan kita gimana gitu. Oh ya anak ini sudah tidak di levelnya, dia membutuhkan sudah di level yang atasnya. Kita memberikan sesuai apa yang dibutuhkan anak. Misalnya konco-konconya lagi so hitung-hitungan yang biji. Oh yang satu kok ada anak satu, ternyata dia bisa pakai abstrak, nggak perlu pakai jari lagi. Berarti apa dia diperlukan apa? Dia perlu pembelajaran yang lebih tinggi lagi daripada teman-temannya. Itu cara khusus dan pribadi. Pengakuan pada semua murid. Dan semua murid kita aku semua bagus bergantian. Lalu memberikan pengakuan secara konsisten. Kita nggak boleh pilih kasih. Sing bandel kebetulan pas kuwi kok yo iso jadi pengakuan lah. Aja pas bandel lah wis ngono ki ya wis kudune ngene ya berarti enggak seperti itu. Dan fokus pada proses kita, banyakkan di Bapak Ibu, banyakkan kita fokusnya pada hasil, pada nilai. Tapi kita tidak fokus pada prosesnya. Anak ini benar-benar mudah apa orang kita sering-sering terlupakan nih. Yang penting anak ini itu tidak hanya pada anak didik kita. Kalau kita sering katakan yang penting prosesnya apa, anak sudah memahami, sudah tahu. Berarti kita masih sudah seperti itu untuk SLB. Untuk yang umum atau mungkin anak-anak kita yang suka umum pasti melihatnya adalah pada nilai. Bijinya anakku piro toh? Oh 10 berarti pintar, oh 3 berarti bodoh gitu kan. Masih seperti itu, orientasinya masih pada nilai. Tapi apakah prosesnya ini dilihat? Belum tentu yang dapat 10 tadi tahu, prosesnya bisa tahu. Bisa jadi nilai 10 ternyata jablak atau ternyata benar, bisa jadi. Berarti nggak ada prosesnya di sini, dia lewati. Tapi ketika 3 ini dia dapat nilai 3, tapi dia tahu memahami prosesnya. Apa yang dimaksud dari pelajaran itu jauh lebih baik daripada dapat 10 tapi kita tidak melihat prosesnya. Prosesnya hanya ternyata ngepasi bijinya pas 10 apa ngepasi onjone sebelah pintar dadine nyontoh gitu kan. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Contohnya ya untuk pembuka. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat ada anak yang menolong atau ada yang jatuh atau apa. Saya bilang pengakuan apresiasinya yaitu kemarin Pak Joko lihat kamu empatinya besar sekali ya nak, ya bagus. Seperti itu ya Pak Joko ya. Ketika ada melihat sesuatu yang memang itu positif gitu ya. Terus pada situasi pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok itu saya menghargai kepedulianmu. Ada teman-teman yang ngewangi ngajari, oh ternyata ini ke orang muda ya tak ajari. Ini ketika ada anak yang mau mengajari anak lain, kita beri apresiasi. Oh iya kamu sudah bagus, saya hargai. Kamu bagus sudah mau membantu teman-temanmu dalam belajar gitu. Kita ya koncone sing ora iso diajari ya. Itu suatu bentuk pengakuan atau apresiasi. Pada saat ngomongin kata-kata sore atau yang berantakan gitu, kita terima kasih, kita beri apresiasi. Terima kasih, kita kasihkan terima kasih sudah mau bersih-bersih. Terima kasih tanggung jawabmu bagus. Seperti besok lagi gitu. Agar apa? Agar ada motivasi di dalam dirinya untuk bertanggung jawab atas kebersihan yang ada di sekitarnya. Nah ini Bapak Ibu coba untuk nomor 1 ini tahu nggak ini masuk mana hukuman atau konsekuensi? Nomor 1 ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
Saya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. 10 kali karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak, Bu? Konsekuensi. Hukuman. Boleh. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, ada yang hukuman, ada konsekuensi. Lalu nomor 2, lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita setuju hukuman, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, ada yang hukuman, ada konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nanti kita benar apa ya, kita lihat nanti nggih. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat tadi hukuman apa, konsekuensi apa, masih ingat ya? Kita lihat jawabannya. Nah, untuk mencatat tadi adalah hukuman. Maksudnya Bapak Ibu, yang lari tadi disuruh lari 12 kali, 2 kali itu juga masuk hukuman. Pintar, tadi Bapak sudah benar untuk hukuman. Untuk murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas yang sudah dicoret-coret, konsekuensi. Karena sudah mencoret-coret, berarti konsekuensinya dia harus menggantikan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Disuruh untuk mengenakan sepatu sehari, tidak mengenakan sepatu seharian. Ini kayak dulu Pak, waktu SMA terlambat, sepatu ini di posisi karo mangga kesiswaan. Iya. Itu termasuk hukuman saya. Jadi seharian harus pakai satu sepatu, Bu. Cuma diambil sebelah kiwoto apa temen tok gitu kan, gitu. Karena terlambat sekolah. Itu kalau zaman saya sekolah dulu yang paling menakutkan itu adalah waka kesiswaan. Paling menakutkan. Kalau di sini menakutkan apa enggak? Udah. Di sini waka kesiswaan itu malah memberi apapun ya, Bu ya. Iya, memberi beasiswa atau memberi apa, sempat diberikan untuk siswa kita. Lalu untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu adalah bentuk konsekuensi. Tadi sudah. Konsekuensi itu kalau hukuman. Nah ini sudah Pak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi ya sesuatu itu harus terjadi. Gitu. Menyakitkan dia disuruh mulai kok goro-goro telat mulai ini menyakitkan Pak. Menyakitkan, kesel, emeng, gitu kan. Tapi kalau konsekuensi memang harus terjadi. Tuh. Kalau yang hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati dalam jangka waktu lama, dampaknya seperti itu. Makanya masih ingat bisa aku pernah dihukum baru guruku, aku telat, sepatuku di posisi, akhirnya seharian malu karena pakai satu sepatu gitu kan. Itu menyakitkan secara hati. Membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ketika dia menumpahkan minuman, berarti konsekuensinya harus membersihkan, ngelap. Jadi cuma itu tok Pak, waktu itu tok. Dah waktu itu. Untuk besok-besok kan tidak. Dia tidak sakit hati atau tidak sakit secara fisik. Lalu yang hukuman, anak jadi membenci kedisiplinan. Nah ini dia. Kedisiplinan itu kita benci. Karena apa? Kalau kita tidak sesuai dengan sesuai peraturan, kita pasti akan dapat hukuman. Jadi benci untuk disiplin. Kalau yang konsekuensi itu anak justru menghargai disiplin. Lalu kalau hukuman itu paksaan
paksa gelem ra gelem berarti kudu ngono karena sudah menjadi suatu peraturan. Kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Untuk hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Nah, tidak menyakiti diri, menyesuaikan diri berarti kalau habis melupakan berarti harus mengakui. Dan setiap dia akan menumpahkan air dimanapun dia akan menghargainya karena dia menghargai kedisiplinan, maka dia akan mengapi atau membersihkan tumpahan tersebut. Konsep kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyebabkan kesalahan, akhirnya telah menyebabkan kesalahan. Kalau konsekuensi belajar mematuhi peraturan. Nah sekarang untuk sebelum ke materi berikutnya, nah ini restitusi ya, kok baru dengar ini. Sebelumnya biar semangat, saya kasih tebak-tebakan. Ya Bu Mate mulai, oh benar, saya juga sama. Tebak-tebakan yaitu punya itu pelangi. Nah kita tebak-tebakan ala Pak Joko gitu tadi. Pak Joko itu pergi ke Merauke kemarin pergi ke Merauke. Hari ini terbang Pak Joko kemana? Ke Jimbaran. Nah kira-kira besok Pak Joko mau pergi kemana lagi? Coba ada yang tahu? Oh gua salah, ada yang tahu? Jimbaran. Hah? Jimbaran. Salah, ada yang tahu ya? Ada kan? Biasanya tahu. Betul. Kok bisa? Nah, satu lagi. Kok bisa tekan Kuningan? Jimbaran ke Kuningan. Nah, hebat. Pak Danang sudah tahu ini katanya. Nah, Bupati itu pergi ke pergi ke Kuningan. Nah, ke Kuningan saya iki ke Kuningan lah rencana nih. Iya terserah aku. Dipikir, ayo mikir. Bupati ke Kuningan. Dari Merauke, Jimbaran ke Kuningan. Oh bisa terjadi. Oh ini pergi ke Kuningan nih Bupati. Bupati pergi ke Kuningan. Nah ceritanya. Terus akhirnya untuk dia punya rencana 2 hari lusa dia akan pergi ke Berau. Nah besok itu rencana Bupati kita akan terbang kemana dulu sebelum pergi ke Berau? Hah? Bukan, ayo ada yang tahu? Ya. Aduh, ya enak. Ada yang tahu? Salah. Kita cari repotku. Ada yang tahu enggak? Tahu tak kayu weh. Wong kawu ngerti. Padahal kawan wis ngerti tadi. Oh, padahal ngerti ya. Tak boleh. Kemana? Sebelum ke Berau, Bupati kemana dulu? Terminal. Salah. Ya, berarti Bapak saya. Cluenya tadi pelangi. Pelangi itu apa Bapak Ibu? Mejiku hibiniu. Nah, tadi pergi ke mana? Ke Merauke. Berarti terus pergi ke Jimbaran, Mejiku ke Jimbaran, lalu ke Kuningan. Iya pelangi apa? Oh cetok. Bapak, sudah aku mau pinter
Nah, yang bisa Pak Danang ini, Pak. Ini Itu. Wah, hip Mexico hipinio berarti iya kan di mana kan hi Mexico hi kan tadi kamu ingat lusa berarti dua satu dua dan di tengahnya apa Mexico hipinio Himalaya. Himalaya boleh itu kan bisa buat tebak-tebakan karo mikir ini ya nanti. Ini kita winarni. Ya. Boe. Ya itu lanjutnya restitusi ya Bapak Ibu, restitusi itu apa toh? Ya baru dengar Bu Rika, iya saya juga baru dengar ketika belajar ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya dan bagaimana mereka dapat memperlakukan orang lain. Langsung saja yang ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat yaitu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berarti biar dia tahu kesalahannya gimana dan tahu apa solusinya dan tahu apa yang akan dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Itu namanya restitusi. Itu bedanya kalau introspeksi apa itu? Beda. Itu kan hampir sama tadi. Amin. Nah, restitusi dibantu orang lain, introspeksi kita diri kita sendiri yang tahu. Yakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja ya? Kenapa harus keyakinan kelas? Ini yang sudah saya terapkan di kelas saya adalah mengapa tidak memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intriksi ini kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan di kelas saya sudah mulai ya untuk membuat keyakinan. Saya buat sendiri bareng-bareng bersama teman-teman. Keyakinan itu justru lebih global, lebih umum agar dapat dipatuhi oleh semua pihak. Maaf ada salah. Nah, untuk budaya positif itu sendiri dari kita mulainya dari pertama Bu, kita yang lingkungan paling kecil yaitu lingkungan di peraturan di kelas kita. Peraturan kelas kita nggak boleh gini dalam peraturan seperti itu. Kita membuat keyakinan kelas. Misalnya kalau sudah menyakiti teman harus minta maaf. Nah, itu suatu keyakinan. Ketika nanti ada kasus, ada yang mukul temannya, kamu kenapa? Kesalahanmu apa? Dia tahu, oh salahku memukul. Nah, menurut keyakinan kelas kita apa? Kalau mukul apa? Harus minta maaf. Dan sekarang dia harus menyadari bahwa setelah memukul dia harus minta maaf pada temannya. Dan kembali lagi ke kelompoknya. Itu. Lalu ada lingkungan positif. Dari situ bisa menjadi lingkungan yang positif dan akhirnya akan menjadi budaya positif yang dia
kemanapun nanti ketika dia menyakiti orang lain, dia akan meminta maaf karena sudah terbiasa untuk berperilaku positif itu. Nih, ada dua ini ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ada kesepakatan kelas nih. Yang keyakinan yang mana ini Bapak Ibu? Yang sebelah sini atau sebelah kiri atau kanan? Itu ada yang kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu sebelah kiri, guys. Lalu menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Untuk kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. 2. Kami murid yang bersemangat belajar. 3. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang keyakinan kelas yang mana nih? Ada yang tahu? Yang kanan atau yang kiri? Ya. Ada yang kiri, ada yang kanan? Ya, itu ada kesepakatan. Seperti tadi kita buat kesepakatan selama belajar apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Itu ada. Nah, yang kiri atau yang kanan, Bapak Ibu? Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri. Ya, nah kirinya sini, sini sebelah kiri, sini sebelah kanan. Kanan atau kiri? Untuk keyakinan kelas itu ada di sebelah Kan tepat waktu. ya. Keyakinan kelas itu yang kiri, Bu. Faktor Pak. Ini ada kegiatan. Maaf melanggar kesepakatan absensi. Diperbolehkan Pak. Ada kegiatan. Ya, ini kita baca mawon ya Bapak Ibu untuk pendalaman keyakinan kelas ini. Formatnya ada sebenarnya format Y dan format T. Nah, sebentar. Ini ada nih peraturan dan keyakinan kelas. Perbedaannya apa? Ini satu. Peraturan selalu menggunakan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab. Jadi untuk keyakinan kelas itu lebih umum atau lebih universal. Ya, untuk peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi kalau yang di peraturan itu kayak sisi negatif. Sisi negatif dilarang, tidak boleh, harus ini, harus gitu. Kalau keyakinan kelas lebih ke universal, bertanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, seperti itu, bersabar, keselamatan, seperti itu ya. Lebih universal, bukan kalau yang peraturan itu lebih mengerucut ya, tidak diperbolehkan atau negatif kalimatnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Itu kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5 Bapak Ibu, yaitu survival, power atau penguasaan, freedom itu kebebasan, fun itu kesenangan, dan belonging itu hak milik. Itu kebutuhan kita semuanya perlu itu. Ada 5 posisi kontrol, yaitu ada Nah, yang ini saya langsung ke segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, tadi kan segitiga restitusi itu ada validat, ada 3 Bapak Ibu. 1, menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak merasa gagal telah berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, biar tidak merasa bersalah. Dengan biasanya guru berkata, salah itu salah itu memang manusiawi. Bu guru juga salah, kalian juga melakukan suatu kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Nah, itu sebenarnya kan kita berikan identitas bahwa salah itu hal yang normal, salah itu hal yang biasa, bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan diri sendiri secara terus menerus. Itu untuk menstabilkan identitas. Yang pertama, yang
Dua yaitu memvalidasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, misalnya guru berkata, kamu bisa aja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya toh, gitu. Apa yang penting dari kamu? Atau mengapa kamu punya alasan? Kamu pasti punya alasan kamu melakukan seperti itu. Itu namanya validasi kebutuhan. Pasti dia mukul punya alasan. Mukul itu salah, dia tahu dia itu salah, tapi dia memukul pasti ada alasannya. Lalu menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari kemanusiaan berinteraksi dengan orang lain. Seperti guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, terus apa yang kamu rasakan, terus kamu harusnya seperti apa. Itu namanya menanyakan keyakinan. Ada intervensi 30 detik. Nah, mari kita refleksi, langsung refleksi ya Bapak Ibu. Dari hal yang ini ada hal yang dapat merubah paradigma Bapak Ibu, ada nggak ya dari tadi saya sedikit paparan, ada yang berubah nggak? Ada yang berubah dari Bapak Ibu bahwa oh apa sih gitu, apa yang telah didapat pada pembelajaran hari ini? Pak Joko? Mengetahui perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Oh, waktunya berapa panjang ya Bapak ini? Mengetahui perbedaan antara hubungan dengan Konsekuensi bisa kita jadi tahu ya. Sebenarnya oh itu masuk hukuman, ini menjadi termasuk konsekuensi. Apalagi Ibu, Bapak ada lagi? Bisa memberi inspirasi untuk guru. Oh, harus begini pada anak, harus memberikan hal yang lebih baik, positif pada anak. Iya, memberikan budaya positif atau memberikan transfer positif pada anaknya. Terima kasih Bu Mei. Bu Mei? Iya. Atau apresiasi. Yang hanya motivasi ekstrinsik yang kita bangun, intrinsiknya tidak terbangun. Seperti itu ya Bu. Iya, kita. Iya, dulu kita mengajar itu selalu memakai punishment dan reward ataupun apresiasi, bagus, pintar dan segala macam itu, pengakuan seperti itu ya. Nah, sebenarnya gini, untuk kita mengajar anak berkebutuhan khusus, saya juga pernah bilang, nggak bisa untuk anak kebutuhan khusus tidak bilang tidak, ya. Tidak, soalnya awalnya sih Bu Mei. Tidak bisa kalau kita tidak bisa bilang tidak. Pasti kita bilang tidak, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Pasti ada. Ketika ada perilaku negatif, itu pasti kita akan ada punishment. Ya, ada punishment. Kalau ada perilaku positif kita pasti memberikan reward. Ya, atau apresiasi. Nah, seperti itu. Saya juga pernah mengatakan hal seperti itu, menanyakan seperti itu bahwa kalau kelihatannya untuk mengajar anak kebutuhan khusus tidak bisa deh kalau kita harus berpikir, apalagi anak autis dengan penalarannya, dengan hambatan penalaran. Karena kalau belum kita bentuk penalarannya kita nggak bisa masuk, ya. Itu saya bilang itu, oh iya itu ada pengecualiannya, nggak apa-apa. Untuk kalau memang harus pembentukan, diperbolehkan. Jadi agak sedikit kita harus untuk ngajar ya, untuk ngajar anak kebutuhan khusus. Kita tidak bisa serta-merta harus menggunakan restitusi, karena restitusi itu Pak itu perlu penalaran atau perlu kesadaran diri. Tapi apalagi kalau kita terapkan ke anak autis, bisa enggak? Tapi ketika ke anak autis yang tempatnya Bu Mei kayak Rafa sama Akbar mungkin bisa. Tapi ke Derry bagaimana? Bisa enggak? Nah, ke Zain atau ke mana gitu. Mungkin bahasanya yang diperhalus atau apa.
Susah juga. Kemarin saya juga dari Pak Anwar ya, Pak Bumai juga mengatakan bahwa ada untuk teori sekarang, untuk teori itu ada yang tidak boleh mengatakan tidak. Tapi kemarin tidak bisa, tidak serta-merta kita tidak bisa mengatakan tidak. Tidak itu hanya kita ya, kalau autis ya memang ya Bu Yati ya, kalau ya tidak kita yang diuji adalah konsisten kita perilaku kita, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Ketika kita iki hari ini tidak, sesuk iyo, sesuk bocah ngelunjak. Anak tahu, walaupun autis tahu ternyata gurunya itu ternyata tidak bisa konsisten dengan apa yang dikatakannya. Terus perasaan apa yang muncul ketika mengikuti sesi ini? Tadi sudah ya. Peran Among seperti apakah yang akan saya lakukan setelah melakukan modul ini? Kita masih belum banyak tahu, kita masih harus belajar. Apalagi kita menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus, berbeda dengan anak normal nih Bapak Ibu. Kalau anak normal diajak restitusi masih bisa, tapi gimana dengan anak-anak kita? Harus ada pembiasaan. Kita biasakan dulu aja dari diri kita sendiri sebelum kita terapkan ke anak didik ya. Gitu. Mungkin mulai dari keluarga kita sendiri, putra-putri kita atau mungkin keluarga kita, ponakan dan segala macam. Baru nanti bisa, kalau kita sudah luas, kita bisa menggunakannya kita tetapkan di kita masing-masing. Terima kasih. Mungkin Bapak paparan dari saya. Monggo saya serahkan kepada MC untuk acara selanjutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian tadi penyajian diseminasi pembebasan materi budaya positif oleh Ibu Rika Sri Mariatin SPD. Acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kita lanjutkan ke besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami berikan teman-teman. Sudah jam 2 lebih, saya tidak perlu banyak-banyak. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk menyimak Ibu Rika sebagai dalam hal ini calon guru penggerak angkatan 7. Ini adalah salah satu rangkaian kegiatan dari kegiatan pendidikan program guru penggerak angkatan 7. Ini nanti seperti yang sudah sampai saya sampaikan dulu, nanti selama 6 bulan ya Bu Rika ini selesai modul ke 1. Ini merupakan implementasi salah satu aksi nyata beliau, jadi sangat butuh dukungan Bapak Ibu semuanya. Kita perlu mengapresiasi perjuangan beliau sampai dengan saat ini, sampai 6 bulan ke depan. Bisa diberi tepuk tangan dulu. Ke depan sampai dengan hari ini masih ada angkatan 10, 11, 12, 13 barangkali Bapak Ibu yang masih besok ke depannya masih di atas dukungannya. Tidak ada tanya jawab ya, Bapak Ibu. Demikian saja Bapak Ibu tentang budaya positif, semoga bisa kita terapkan, kita implementasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tibalah di penghujung acara, marilah acara pada hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya dan Bu Rika mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu